Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Di video kali ini kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah hasil wawancara dari kedua banpol dari Polsek Jalan Cagak. Yang dua nama ini kalau aku cek dari beberapa bulan lalu, tepatnya dari bulan Oktober lah. Karena kan Danu mengatakan informasi tentang bahwa dirinya itu diminta untuk membersihkan kamar mandi TKP, terus juga masuk ke mobil Alphard. Itu kan kita dapatkan klaim tersebut dari Danu pada sebuah wawancara di tanggal 11 Oktober 2021. Dari sejak itu sampai sekarang kita belum ada keterangan resmi dari banpol tersebut apakah benar klaim dari Danu tersebut. Nah, di video kali ini aku akan bahas adalah dua keterangan langsung dari dua banpol ini. Aku sudah ada videonya, sudah ada rekamannya. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke guys, sebelum kita mulai video analisa hari ini, aku mau sharing tentang gimana cara aku ngejaga kulit wajahku biar tetap sehat dan juga terhindar dari permasalahan kulit. Suka nggak suka, kalau kita mau punya kulit sehat ya harus dirawat. Nah, kebetulan banget beberapa waktu lalu ini aku baru aja ngecoba produk terbaru dari Scarlett ya. Ada dua masker terbaru yang baru aja dirilis dan ternyata aku cocok banget. Siapa tahu kalian juga cocok. Jadi dua masker ini, yang pertama adalah Herbalism Mugwort Mask. Ini untuk kalian yang punya masalah dengan kulit berminyak serta juga berjerawat. Yang kedua, Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Ini untuk kalian yang punya kulit cenderung kering. Kalau untuk kulit wajahku sendiri ini gabungan ini antara kulit yang cenderung kering, terus juga kulit yang cenderung berminyak berjerawat, terutama di area T-zone-ku, di area kening dan juga hidung. Cara pakainya gampang banget kok kalau kalian mau pakai produk ini. Pertama ya kita bersihkan wajah kita dulu. Setelah dibersihkan dan juga dikeringkan, kita pakai masker Herbalism Mugwort. Ini yang aku pakai yang di area T-zone ya. Pertama di kening, terus juga di hidung. Jadi ini sudah ada spatulanya, jadi bisa kita langsung taruh di jidat. Set. Setelah itu, aku pakai masker Seriously Shooting and Hydrating untuk di area pipi, dagu, dan juga lainnya yang bukan di area T-zone. Selesai deh. Jadi, aku biarkan begini 10-15 menit, jangan sampai kering. Setelah itu, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Setelah itu, bersihkanlah maskernya. Terus kalau kalian lihat sekarang kan ya hasilnya, aku sudah beberapa kali pakai dua masker ini. Itu aku ngerasa bahwa pada saat aku pakai kulit wajahku tuh jauh lebih lembut, terus juga calming serta terlihat hydrated. Plus juga kalian lihatnya glowing dan juga bercahaya ataupun juga sehat lah seperti itu. Karena wajar aja untuk dua produk ini tuh ada banyak sekali bahan-bahan yang bagus untuk kita. Misalnya nih ada Centella asiatica, ada ginseng, ada allantoin, ada grape water, terus juga ada Max Rose water, juga ada vitamin E. Juga ada vitamin C dan juga niacinamide yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit. Plus juga ada 7 kandungan buah beri yang ini tinggi banget akan antioksidannya. Jadi fungsinya itu mencegah kerusakan kulit dan juga radikal bebas. Plus juga anti-aging. Kalau mau pakai produk ini, aku sarankan pakainya 2-3 kali seminggu, plus hindari area di mata dan juga bibir ya. Terus kalau kalian mau order, aku biasanya di Thailand tuh ordernya lewat Instagramnya Scarlett, aku DM aja. Atau kalian juga di Indonesia bisa order lewat Shopee, linknya sudah aku siapkan di kolom deskripsi video ini. Oke guys, sebenarnya video wawancara untuk kedua banpol ini sudah aku tonton itu sudah lama banget, sudah sekitar akhir Oktober 2021. Tapi tidak aku bahas, tidak aku analisa, karena memang Pak Indra Zainal yang merupakan orang yang mewawancarai mereka, itu sepertinya membatalkan untuk mengupload ke channel YouTube-nya. I don't know, aku menghargai apapun alasannya itu. Tapi hari ini aku sudah minta izin ke Pak Indra. Pak Indra, boleh nggak saya bahas beberapa poin mengenai wawancara tersebut? Terlepas apakah nanti Pak Indra akan di-upload di channelnya atau enggak, itu adalah haknya beliau.
Tapi tujuannya sih karena menurut aku kan kita baru mendengar dari satu pihak, dari sisinya Danu mengatakan hal-hal tersebut kan ya, mengenai dua isu lah. Yang pertama adalah mengenai apakah benar Danu itu diminta pada saat tanggal 18 Agustus malam itu diminta untuk masuk ke dalam mobil Alphard hitam, terus juga sama dengan di tanggal 19 Agustus bahwa Danu itu diminta untuk membersihkan kamar mandi TKP. Gimana cerita versi dari kedua banpol ini? Dari Danu kita sudah simak. Nah, terlepas dari apapun itu, wawancara yang akan aku bacakan verbatimnya ini, aku yakin teman-teman sudah ada kecenderungan pro dan kontra masing-masing. Dan memang adalah hal yang wajar, terus juga tujuan aku membuat video ini bukan untuk menghakimi, mencari tahu siapa yang salah yang benar, karena itu bukanlah kewenangan kita, itu adalah kewenangan dari Polda Jabar. Tapi kan sampai sekarang Polda Jabar belum memberikan klarifikasi apapun, tidak hanya mengenai isu banpol, ada semua banyak isu lah boleh aku bilang, belum ada klarifikasinya, padahal ini sudah beredar di masyarakat. Langsung aja ya, kita bahas wawancara Pak Indra dengan dua banpol yang tidak ditayangkan. Mudah-mudahan sih aku berharap ditayangkan ya sama Pak Indra, tapi ya it's okay lah, itu haknya beliau ya. Pertama begini, untuk yang banpol yang pertama, kutipannya begini. Ini isu mengenai ada anggota yang menyuruh Danu masuk ke mobil Alphard. Jadi si banpol yang pertama ini sudah bilang begini, inisialnya adalah D alias C. Aku kasih inisial keduanya ya. Malam hari setelah selesai identifikasi memang benar Danu itu saya ajak masuk ke dalam mobil Alphard hitam tersebut. Itu adalah benar ya. Tapi kalaupun benar, apakah sebegitu menjuruskah ini framing atau bukan ya, nanti kalian juga bisa menilai kan ya. Jadi kutipannya begini ya, verbatimnya sudah aku tulis tadi. Sekitar 8:30 malam, disuruh bawa mobil itu ke polsek, tapi nggak ada yang mau bawa mobil. Disuruh nggak ada yang mau, ya udahlah saya ambil kuncinya dan bawa. Karena tidak ada teman, makanya dia bawa Danu. Danu tuh duduk di belakang sebelah kiri, dan di sebelahnya ada Pak Heri. Itu disaksikan oleh banyak anggota polisi. Dari wawancara ini, si inisial D dan juga alias C ini, dia hanya memastikan bahwa tidak benar kalau yang menyuruh itu adalah polisi. Yang menyuruh itu adalah dia si banpolnya, karena ngerasa nggak ada yang mau. Logikanya apa? Ini ada dua kemungkinan ya. Aku tidak ada tuduhan kemana-mana, tapi karena ini bagian ranahnya nanti tim penyidik seperti apa. Tapi kalau secara analisa aku sendiri ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, karena kan tanggal 18 Agustus itu malam, itu kan masih hari libur, terus juga masih PPKM di Indonesia, mungkin tidak banyak petugas yang siap siaga. Aku menilainya ini karena mungkin ketidakprofesionalan individu aja. Karena mungkin males lah, kan mungkin kalau aku melihat dari sini gara-garanya mungkin karena ketakutan, mungkin bekas ada dua korban jenazah di mobil itu, makanya si supir ini saling memberikan oper tanggung jawab, yaudah kamu aja deh, kamu aja, karena memang tujuannya mobil tersebut harus dipindahkan ke polsek atas perintah dari atasannya di Polsek Jalan Cagak tersebut. Itu adalah kemungkinan yang pertama, karena ketidakprofesionalan pribadi. Atau yang kedua, seperti sebagian netizen berpikir, wah ini anjas, ini adalah bagian di mana Danu tuh lagi di framing nih, makanya mungkin ya ada ditemukan jejak-jejak Danu di sana. Ya bisa aja, itu bisa terjadi. Tapi juga ditegaskan di sini, itu adalah sekitar 8:30 malam, di mana pada saat itu tim Inavis sudah selesai melakukan identifikasi di lokasi kejadian, baik itu di TKP dan juga di mobil-mobil, karena ada dua mobil ya di sana yang dipakai oleh almarhum Amel dan juga yang dimiliki oleh Ibu Tuti. Itu adalah keterangannya, sudah selesai identifikasi dan itu sekitar 8:30 malam. Artinya dari yang keterangan pertama banpol itu menolak kalau bilang bahwa yang menyuruh itu adalah polisi, tapi ya karena kemauan dia aja, karena dia nggak ada temennya. Nah, aku serahkan kepada kalian, apakah kalian percaya dengan versi banpol atau dengan versi Danu. Itu adalah hak kalian ya. Kita mengawal proses kasus ini ya, aku sangat menghargai kalau kita punya perbedaan, tapi ya kita harus menghargai juga proses yang sedang kita jalani bersama. Itu mengenai isu mobil Alphard hitam yang Danu masuk di sana, itu memang benar seperti itu. Terus yang kedua adalah mengenai isu yang di tanggal 19 Agustus ya, pagi, siang, atau kayak siang ya, siang kurang lebih, bahwa Danu itu diminta
berusaha untuk membersihkan lokasi kamar mandi TKP. Kita sudah tahu cerita dari Danu lewat berbagai media dan juga tim yang sudah menyatakan klarifikasi. Kita coba simak keterangan dari Banpol inisial U. Jadi, pagi-pagi kan saya beres-beres mako. Kemudian saya diperintahkan oleh Pak Jatrantas disuruh nguras bak di TKP dan saya sampai di sana. Tiba-tiba muncul pria itu yang diketahui bernama Danu. Kemudian saya panggil aja dia. Danu, sini bantu saya nguras bak. Udah itu aja. Nggak ada pemaksaan, nggak ada disuruh macam-macam, hanya menguras bak aja. Oke, ini juga sama, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertamanya sama seperti aku bilang awal tadi, 19 Agustus kan masih PPKM kan ya, mungkin belum banyak petugas di sana juga. Apakah ini salah satu bentuk ketidakprofesionalan karena rasa males oknum tertentu, oknum Banpol ini, let's say seperti itu. Ataukah ini yang kedua adalah karena memang framing yang berusaha untuk ditujukan ke Danu. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus aku garis bawahi di sini. Kalau ditanya pada saat Pak Indra ngobrol dengan si Banpol inisial U ini, bilangnya tujuannya apa? Kok bak mandinya harus dikuras? Karena untuk mengecek jika ada yang tertinggal. Ini adalah salah satu hal yang menurut aku juga cukup lemah ya. Lemahnya adalah dalam hal yang mungkin kayak SOP. Tapi kan mentang-mentang salah SOP-nya bukan berarti ada tujuan untuk ke framing. Itu harus dibuktikan. Mungkin saja karena di malamnya itu sudah terlalu malam banget. Sudah cukup lelah. Mungkin mereka dari pagi. Timnya juga terbatas karena tanggal merah dan juga PPKM dan juga di daerah. Walaupun itu tidak boleh jadi excuse. Tapi itu adalah kenyataannya seperti itu. Mungkin bahwa mungkin ada tujuannya adalah untuk mengecek ada yang tertinggal nggak di bak mandi tersebut. Memang seharusnya kalau aku logika ya dikurasnya itu ya harusnya pada saat di tanggal 18 Agustus sampai malam tersebut. Tapi ya mungkin aja mereka kelupaan. Dan itu adalah pernyataan dari si Banpol yang inisial U ini. Nah, kemudian kalau aku cek juga, ini kan video yang dibuat Pak Indra wawancaranya itu let's say sekitar akhir Oktober ya. Akhir Oktober. Apakah di bulan Oktober, November, Desember? Setahu aku Oktober itu Danu dan juga Yoris masih dalam satu tim kuasa hukum yang sama. Dan apakah di kayaknya masa-masa ini juga Pak Indra dan juga kedua orang tersebut masih cukup dekat, dibuktikan dengan masih sering muncul beberapa kali dalam video yang sama begitu. Tapi memang setelah kejadian ini aku bisa menangkap bahwa setelah Pak Indra, mungkin kalau aku melihatnya bahwa kenapa Pak Indra tidak mau mengupload video ini sampai sekarang, tapi nggak tahu nanti, karena mungkin menjaga perasaan Danu, perasaan Yoris, atau apapun, karena mungkin ya ada berbagai hal yang tidak kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat mereka ketemu individu gitu. So, sudah aku paparkan dua wawancara dari kedua Banpol dari Polsek Jalan Cagak. Kita sudah dengarkan versinya Danu, juga kita sudah dengarkan versinya kedua Banpol ini, yaitu terserah kalian mau menilai lebih percaya kemana, karena itu adalah hal yang subjektif, tapi siapakah yang berhak menentukan, siapakah yang benar, siapakah yang salah, apakah ini framing, ataukah ini berlebihan atau tidak, itu bukan jatah kita, tapi dari Polda Jawa Barat yang sudah mengambil kasus ini secara resmi sejak 15 November 2021. Kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan juga subscribe channel YouTube-ku. Terus juga follow Instagram-ku juga di Anjas di Thailand. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.